Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemarin kita bahas isti'arah terbagi jadi dua, yakni tasrihiyah atau musarrahah. Ini isti'arahnya yang lafaz majaznya diambil dari tasbih musyabbah bihnya. Ya, seperti contoh kemarin ra'aitu asadan, saya melihat singa. Asadan di situ adalah rajulan kal asadi, laki-laki yang seperti singa. Ini tasrihiyah yang dipakai musyabbah bihnya pada kalimat. Kemudian ada yang makniyah, makniyah yang dipakai musyabbahnya. Musyabbah bihnya tidak disebutkan, ya, tapi hanya diindikasikan dengan rumusnya. Lihat seperti contoh di syair udah jelas banget. Wa idzal maniyatu anshabat azfaraha, jika kematian telah menancapkan kuku-kukunya. Di situ kematian di situ kalau pada bab tasbih musyabbah. Al maniyatu kassabu'i misalnya. Kematian itu seperti hewan buas. Nah, cuman hewan buasnya enggak disebutkan. Seandainya hewan buas yang digunakan dalam kalimat, dia isti'arah musarrahah yang di atas, tasrihiyah. Ya, karena ini yang disebutkan malah kematiannya si musyabbah, maka dia makniyah. Dikasih rumus atau indikasi besar bahwasanya maniyah di sini lagi ditasbih ke hewan buas dengan kata ansyabat adfaroha, menancapkan kukunya. Tentu kematian enggak punya kuku. Nah, berarti kematian di sini lagi ditasbih ke apa? Hewan buas dengan indikasi ansyabat adfaroha, dengan dia ketika kematian menancapkan kuku-kukunya. Ya, kalau misalnya kita bikin tadi tasrihiyah gimana? Misalnya wa idas sabu, jika hewan buas, gimana misalnya kalimatnya? Tinggal kita balik pakai hewan buasnya jadikan kalimat. Jika hewan buas misalnya gimana? Tapi untuk memaknai kematian. Coba siapa yang bisa? Oh, kalau itu beneran nanti, nggak majas. Misalnya gimana? Tapi yang diinginkan adalah kematian. Gimana? Dulu bahasa Indonesia aja deh. Nggak kebayang nih gimana. Gimana Pak Misbah? Bisa lucu nih. Hah? Gimana bisa bahasa Indonesia aja? Ya. Ya, intinya ya ala kulli hal kalau isti'arah musarrahah maka yang dipakai musyabbah bihnya. Kalau makniyah yang dipakai musyabbah bihnya diindikasikan saja. Ini ditinjau dari si musta'arnya. Musta'ar lahunya. Nah, sekarang kata penulis di halaman 67, isti'arah tanqasimu aidon, kebagi lagi. Ini bukan ditinjau dari yang kemarin. Ini ditinjau dari lafaz yang digunakan untuk isti'arahnya, jamid atau mustaq. Nah, maka kata penulis tanqasimu aidon ila asliyatin. Dia dibagi menjadi isti'arah asliyah. Siapa asliyah di sini? Tentu kita nggak terjemahkan tekstual ya. Ini istilah untuk idza kana al-musta'ar, jika si isti'arahnya yang dipakai untuk isti'ar isman jamidan. Isim jamid. Isim jamid nggak bisa ditasrif. Nah, berarti pada contoh misal idzal maniyatu ansyabat azfaroha. Nah, ini bukan isim jamid. Karena musta'ar di sini ansyabat, menancap pakai fiil. Nah, berarti ini bukan. Contoh yang atas iya. Contoh yang atas misalnya ra'aitul bahra, saya melihat lautan, untuk orang yang berilmu. Nah, ini berarti isti'arahnya musarrahah plus asliyah. Kenapa? Karena bahar tidak bisa ditasrif. Saya melihat lautan, maksudnya orang yang seperti lautan ilmu. Di sini pakai bahar. Bahar di sini musta'arnya. Nah, maka kalau musta'arnya tidak bisa ditasrif, udah gitu aja sebenarnya. Ya, maka dia isti'arah asliyah.
Berarti bukan isti'arah kebagi 4 ya. Kebagi 4 jadi musarrahah, kemudian menjadi maqniyah, kemudian menjadi asliyah, kemudian menjadi tabaiyah nanti. Bukan. Ini ditinjau dari sisi yang lain. Kalau ditinjau dari sisi musyabbah dan musyabbah bihnya yang dipakai mana? Kebagi 2, tasrihiyah sama maqniyah. Ditinjau dari dia bisa ditasrif atau enggak, maka kebagi 2 lagi. Asliyah yang enggak bisa ditasrif, jamid sama tabaiyah nanti yang bisa ditasrif, isim mustaq. Nah, jadi isti'arah bisa aja musarrahah asliyah atau musarrahah tabaiyah, kecampur tuh. Atau maqniyah asliyah atau maqniyah tabaiyah. Paham enggak? Dipisah duanya. Nah, kata penulis tanqasimu aidan, isti'arah juga dibagi, ditinjau dari sisi akar katanya. Ada yang ila asliyatin, kepada asliyah idza kana al-musta'ar isman jamidan. Kalau si musta'arnya isim jamid ghairu mustaq, tidak bisa ditasrif. Ada enggak? Seperti bingung-bingung. Dapat kan namanya? 67. Benar enggak? Oh, belum ketemu dari tadi? Hah? Apa beda cetakan? Coba lihat. Tapi dapat ada perkataan seperti itu. Oh iya, beda cetakan saudara, lupa. Halaman 68 kalau di kitab yang itu. Di saya 67. Dapat enggak? Yang di kotak. Nah, isti'arah terbagi juga menjadi asliyah. Idza kana al-musta'ar isman jamidan, kalau yang diisti'arahkannya isim jamid ghairu mustaq, tidak bisa dipecah. Nah, mustaq itu yang bisa antum tasrif tuh fa'ala yafulu fa'alan fa'ilun maf'ulun. Jamid itu misalnya asad, singa, enggak ada antum asad yas'udu. Ya, bab pintu enggak ada, baba ya bubu. Nah, ini namanya isim jamid. Kalau mustaq bisa ditasrif. Nah, kalau mustaq berarti isti'arahnya asliyah. Sebenarnya enggak terlalu urgent untuk mengetahui. Sebagaimana nanti penulis ngasih di belakang penutupan, dia bilang enggak terlalu urgent sebenarnya ngasih tahu ini. Ya, cuma enggak apa-apa, kita ikutin aja. Emang ya, mempelajari satu fan ilmu kadang-kadang antum butuh seperti itu. Butuh tahu ini enggak terlalu urgent, seandainya lalai pun enggak apa-apa. Nah, yang urgent hafalin. Bukan berarti kita melemah-lemahkan penuntut ilmu. Harusnya enggak usah ngomong kayak gitu dong. Jangan, bukan gitu. Ya, setiap cabang ilmu ada seperti itunya. Masalah nahwu ada seperti itunya. Yang memang perlu antum kuatkan dan yang memang antum perlu ya udah sekedar lewat aja. Yang penting pernah dengar aja gitu. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li anjasyata, kepada anjas. Anjas ini wallahu alam apakah dia nama orang dan kelihatannya nama orang atau dia profesi. Ini yang narik ontaknya ummahatul mukminin. Kata Rasulullah SAW, la taksiril qawarir, jangan pecahin gelas. Gelas di sini apa? Istri-istri para nabi. Qawarir nggak bisa ditasrif. Gelas kan nggak bisa kan, telah gelas, sedang gelas, gelas, orang yang gelas nggak bisa. Nah, maka ini isim jamid, maka dia isti'arahnya asliyah. Dan di sini isti'arahnya tasrihiyah. Kalau ditinjau dari dia musyabbah bih. An-nisa'u kal qawariri. Ya, kan gitu kan? Kalau tasbihnya kan, perempuan itu seperti gelas-gelas kaca fi dha'fihinna misalnya. Wajah syabahnya pada kelemahannya. Maksudnya mereka lemah, enggak kuat mikul sesuatu yang terlalu berat, mudah pecah dan sebagainya. Yakni dha'fatan nisa, yakni pada kelemahannya si wanita. Ini yang mengumpulkan antara majas dengan hakikinya atau majas dengan aslinya adalah kelemahannya. Ya, kenapa kita bisa tasbih perempuan dengan gelas? Pada kelemahannya. Nah, berarti pada kala sabda Nabi SAW, la taksiril qawarir, isti'arah tasrihiyah asliyah. Nah, udah bertumpuk-tumpuk nih, repot. Wa ila tabaiyatin, dan juga dibagi ke isti'arah tabaiyah. Tabaiyah ya berarti tadi ya, isti'arah yang digunakan adalah isim mustaq, isim yang bisa ditasrif. Wahia, kata penulis, allati yakunu lafzuha, yang lafaznya itu alladzi tajri fihi fi'lan, yang digunakan adalah fi'il, au isman mustaqon, atau isim mustaq. Isim mustaq berarti ya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, dan isim-isim yang lain.
Nah, contoh, walamma sakata an Musal ghadabu. Tatkala sakata itu diam. An Musa dari Musa al-ghadabu kemarahannya. Tatkala kemarahannya Musa sakata diam. Tentu kemarahan enggak bisa ngomong, cuma dipakai fiil sakata. Nah, berarti al-ghadabu kal insani. Lagi ditasbih nih, al-ghadab kal insani. Ini isti'arah makniyah, seperti yang tadi kematian dengan apa? Hewan buas. Di sini al-ghadab lagi ditasbih ke hewan, ke manusia, seolah-olah bisa bicara. Apa indikasi tasbihnya? Enggak diucapkan musabbabinya, indikasinya ada di kata sakata. Gak mungkin ghadab bisa sakata. Sakata itu antum ngomong, uskut, kemudian diam. Nah, ghadab gak bisa ngomong. Ghadab kan sifat. Nah, ini isti'arah makniyah plus tabaiyah. Karena dari sisi dia pakai lafaz sakata yang dia itu mustaqim. Berarti ini bagus penulis kasih contoh nih. Ya, tadi yang pertama tasrihiyah asliyah, yang ini makniyah plus tabaiyah. Dapat tuh empat-empatnya tuh langsung. Ya. Kata penulis al-idah, penjelasan. Insyaallah udah jelas. Al-isti'aratul asliyatu, isti'arah asliyah, di situ ada footnote. Summiyat asliyatan, dinamakan, kenapa dia dinamakan asliyah? Li'annaha hiyal aslu fil ghalib, karena dia paling banyak. Isti'arah rata-rata pakai isim jamid gitu loh. Makanya dia disebut asliyah. Tabaiyah itu artinya pengikut. Ya, pengekor ya. Kenapa disebut pengekor ya? Karena dia bukan ghalibnya, bukan kebanyakannya. Yakunul lafzul musta'ar, yaitu yang lafaz musta'arnya yang diistiarahkannya fiha isman jamidan, yaitu isim jamid, ka asadin, seperti asad. Hatim, ini nama orang yang sangat dermawan. Ya, misalnya kita tasbih orang yang, atau kita istiarahkan orang yang dermawan. Ini Hatim, ini bapaknya Adi bin Hatim, sahabat. Hatim ini dulu pas hidup dermawan sekali. Nah, orang Arab masih sampai sekarang masih mengatakan itu. Kalau ada orang dermawan, dia bilang ja'a Hatim. Datang nih si Hatim nih. Kalau di Indonesia kayak siapa? Kayak apa ya? Hah? Julid nama orang bukan? Oh gitu ya? Ada lagi gak yang mungkin agak familiar? Dia nama orang, nah tapi dipakai tuh buat perumpamaan sifat seseorang tertentu. Hah? Pak Ogah ya? Bisa jadi tuh. Ya, bisa jadi ya. Nah itu. Ya, Hatim ini dari sisi tasrif bisa ditasrif, isim fa'il. Cuman kan maknanya jamid, ini lagi ngasih tahu nama orang. Maka ini kalau kita pakai buat mentasbih ya, jadi tasbih isti'arah, maka menjadi isti'arah asliyah, dihitung jamid karena nama orang. Enggak bisa untuk tasbih sesuatu dengan nama orang. Nama orang enggak bisa ditasrif. Hatim, yuhatimun misalnya. Ya, walaupun dari sisi makna bisa aja tuh karena dia bentuk isim fa'il. Ya, tapi kan yang diinginkan orangnya. Seperti orang Arab sering mengatakan untuk orang yang keduluan, mau ngambil sesuatu keduluan, mau masuk kuliah keduluan, mereka mengatakan sabaqaka biha Ukasya. Ucapan Rasulullah SAW ketika Ukasya minta ini hadis masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dijelaskan 3 sifatnya, enggak tatoyur, kemudian enggak apa lagi? Enggak mengkai ya kalau enggak salah ya. Dan yang ketiga hanya bertawakal kepada Allah. Terus kata Ukasya berdiri mengatakan, doakan semoga aku termasuk dia ya Allah, ya Rasul. Kemudian kata Rasul, anta minhum, engkau di antara mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian satu orang lagi tunjuk tangan kan? Dia bilang, aku juga ya Rasul. Dan Rasul mungkin Allah kasih pengetahuan yang gaib, ini orang enggak termasuk yang situ. Nah, penolakan halusnya Rasul enggak bilang, enggak, kau enggak kayak gitu, enggak. Rasul bilang sabaqaka biha Ukasya. Ukasya telah mendahuluimu. Nah, ini kalimat ini masih sering diucapkan untuk orang yang keduluan. Walaupun bukan keduluan sama Ukasya. Ya, misalnya Rehan mau masuk ma'had, keduluan sama fulan. Nah, mereka masih mengatakan sabaqaka biha Ukasya, bukan fulan. Nah, ini ya. Kemudian Ghazal, kijang, kalau antum serupakan. Qasin sama madir, ini wallahu alam. Ana enggak dapat apa maknanya. Idza aratta, jika engkau ingin antusabbiha ahadan, mentasbih seseorang, tentunya jadi istiarah, bimastaharat bihi, dengan apa-apa yang terkenal dengannya.
hadhil asma dari nama-nama ini. Nah, si Qasin sama Madir Anda nggak tahu nih. Untuk umpamaan apa mereka? Kalau Asad jelas pemberani, Hatim tadi dermawan, Ghazal juga Allahu alam, Qasin bahkan artinya Anda nggak tahu. Fa idza qulta, jika engkau katakan min an rajulin terhadap seseorang an sabilin, misal contoh ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Hada Hatim, ini Hatim karena kedermawannya. Wa huwa isti'aratun asliyatun, ini isti'arah asliyah. Ista'arta fihi lafdhu Hatim, engkau minjam lafaz Hatim wa huwa al-musyabbabi, dan dia musyabbabi ala sabilil isti'arati tasrihiyatil asliyati. Double tuh. Isti'arahnya tasrihiyah karena musyabbabi dan asliyah karena dia jamid. Paham? Insyaallah ya. Yang paragraf selanjutnya kadzalika, begitu pula. Al-mitsalus sabiq, contoh dari yang lalu, rifqan bil qawariri, ini riwayat yang lain. Rasulullah SAW ketika Ummahatul Mukminin dinaikkan onta kemudian agak goyang, Rasul di riwayat yang lain mengatakan rifqan bil qawariri, berlemah lembutlah bil qawarir dengan gelas-gelas. Kalau tadi apa? La taksiril qawariro, jangan pecahkan gelas. Di riwayat lain rifqan bil qawariri, berlemah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca. Ista'arad, maka dipinjam fihi padanya lafzul qawarir, lafaz qawarir, gelas kaca, lin nisa untuk perempuan. Wa tafsilu ijra'il isti'arati fi hadza, dan perincian dari penggunaan isti'arah pada hadis ini, antakula, engkau katakan subbihat an-nisa'u bil qawariri fil ihtimali, antum sedang mentasbih perempuan dengan gelas kaca dari sisi fil ihtimal, kelemahan dalam memikul. Ya, kaca antum nggak bisa pikul dia benda yang berat, pecah. Perempuan nggak bisa memikul beban kematian, makanya nggak boleh ziarah kubur. Nah ini di sisi kesamaannya ini. Ya, kalau ada pun yang orang hari ini tasbih, perempuan tuh seperti gelas kalau sudah pecah nggak bisa disatukan lagi. Itu nggak tahu dari mana. Ya, kan ada tuh kayak gitu tuh. Kemudian bijami'ir riqqati fi kullin, karena sisi kesamaannya adalah riqqah, halus, fi kullin, pada setiap dari keduanya. Wadzalika min babil isti'arati, dan ini diantara bab isti'arah at-tasrihiyah karena dia musabbabi, ya, al-asliyah karena dia jamid, qawarir enggak ada tasrifnya. Wa ma tabayyatu, adapun tabayyah, isti'arah yang tabayyah. Kenapa disebut tabayyah? Karena dia mengikuti asliyah. Selain asliyah tabayyah, asli itu yang asas, tabayyah pengikut. Kenapa disebut tabayyah? Karena isti'arah dengan yang mustaq lebih jarang penggunaannya. Fal musta'aru fiha yakunu fi'lan, maka si musta'arnya bisa fi'il atau isman mustaqqan. Isim mustaq berarti tadi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim yang lain-lainnya, au harfan, kadang-kadang huruf. Nah, huruf ini ntar kita bahas sedikit. Fa mithaluha fil fi'li, maka contoh pada fi'il. Walamma sakata an Musal ghadabu, tadi ya. Al-ghadab kal insan, tasbihnya. Tapi insan di sini hanya diindikasikan oleh sakata fi'il. Berarti ini isti'arah makniyah plus tabaiyah. Tabaiyah yang lagi kita bahas. Yaqulul bayaniyun, berkata para ulama balaghah, syubbihal ghadab, ditasbih ghadab bi insanin, dengan orang yatakallam yang berbicara, wa yaskut, maka dia disuruh diam. Bukan disuruh diam, maka dia diam. Sakata itu diam setelah ngomong. Misalnya ada orang ngomong mulu, uskut bilang. Kalau somata yasmutu yang di hadis, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ini diam dari awal. Berarti terjemahannya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau jangan mulai berbicara. Kalau somata diam dari awal. Usmut maksudnya jangan ngomong dari awal. Walaupun di riwayat lain ada yang falyaqul khairan aw liyaskut. Ada juga riwayat lain. Beda tuh diamnya ya. Nah, ghadab di sini disuruh sakata. Berarti telah terjadi kemarahan dulu, kemudian diam. Padahal kemarahannya enggak berupa suara. Nah, di sini ghadab berarti ditasbih dengan insan secara makniyah terselubung karena indikasi sakata. Kemudian karena indikasinya sakata mustaq,
maka isti'arahnya makniyah plus tabaiyah yang lagi kita bahas. Dapat? Alhamdulillah. Wa misaluha fil ismil mustaq. Contoh pada isim mustaq. Jadi sekarang isti'arahnya bukan pakai fi'il, pakai isim mustaq. Syarifu amalika natikun bi fadlika. Kemuliaan amalmu membicarakan fadl. Fadl apa? Kemuliaan juga nanti terjemahnya. Syarif kemuliaan, fadl apa? Keutamaanmu. Nah, kita bikin beda ya. Kemuliaan amalanmu membicarakan keutamaanmu. Tentu kemuliaan amal seseorang nggak bisa natik. Natik itu ngomong. Di sini bukan makna natik tapi dalun menunjukkan. Jadi kemuliaan amalmu maksudnya kau ini orang baik. Maka itu menunjukkan akan keutamaan dirimu. Di sini syarif lagi di tasbih ke insan, manusia yang bisa ngomong. Indikasinya natik. Berarti ini musyabbah yang dipakai ke kalimat lain, bukan musyabbah bih. Berarti makniyah. Kata penulis, dan karena istiarahnya natik, isim fa'il dari nataqa yantiku nutqan natikun, berarti dia tabaiyah. Dari sisi bisa ditasrif atau tidaknya. Kata penulis, subbihat di tasbih dilalatul amalis syarifi, penunjukan amalan yang mulia bin nutqi dengan berucap. Bijamil ifham karena keduanya yakni dalil dan ucapan sama-sama al-ifham bisa memahamkan orang. Ya, ucapan bisa memahamkan orang, dalil juga bisa memahamkan orang. Fikul minhuma pada keduanya. Fastuira, makanya kesimpulannya maka diistiarahkan al-lafdzud dal yang menunjukkan alal musyabbabi lil musyabbah. Wastuira minan nutqi bima'na dilalati natiqun bima'na dalun. Intinya kalimatnya gini. Syarifu amalika dalun bifadlika. Kemuliaan amalmu adalah hal yang menunjukkan keutamaanmu. Paham nggak? Nah, diganti kata dalun dengan natikun. Ya, apa tadi Syarif? Nah, kemuliaan amalmu membicarakan tentang keutamaanmu. Tentu padahal kemuliaan nggak bisa bicara, cuma digunakan lafaz ini. Ya, seolah-olah dia tuh punya zat sendiri, punya jisim sendiri. Kemudian dia ngomong, ya, nih amalku bagus nih, berarti aku ada kemuliaan, ada keutamaan. Kata penulis, ala tariqil isti'arah tasrihiyah tasrihiyah di sini. Dengan cara isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Di sini malah dianggap tasrihiyah. Wallahu alam. Tapi tabaiyahnya dari sisi natik bisa di tasrif. Terakhir, wa misaluha fil harf. Contoh harf. Isti'arahnya yang bisa ditasrif dari huruf ke huruf. Biasanya huruf jar. Nah, ini di atas pendapat nahwu dari ulama Kufah. Bahwasanya huruf jar bisa saling pinjam makna. Walau sallibannakum fi juzu'in nakhli. Sungguh aku akan mensalib kalian. Ini kalau nggak salah ucapan Fir'aun kepada penyihir-penyihir ya. Ya, ntar mungkin bisa dicari, mungkin keliru. Sungguh aku akan mensalib kalian fi, apa arti fi? Di dalam juzu'in nakhli, batang kurma. Itu nggak mungkin pakai antum nyalip seseorang dalam batang kurma. Nah, di sini fi-nya bermakna ala. Ala di atas batang kurma. Ingat ya, di atas batang kurma bukan berarti di atasnya kan? Maksudnya ya di sisi luarnya. Nah, ini di antara dalil bahwasanya sifat ulunya Allah sesuai dengan bentuk bumi, bukan satu arah. Ya, sebagaimana kita udah dulu jelaskan di Durus Lughah bahwasanya guru kataba al-saburati menulis di atas papan tulis ya sesuai dengan sisinya, bukan di atasnya. Nah, di sini kata penulis enggak, di bawah bukan penjelasannya. Intinya fi di sini bermakna ala. Ini mazhabnya nahwu ulama Kufah. Adapun ulama Basra enggak. Kalau kayak gini-gini berarti ada makna yang diinginkan, ada makna tambahan. Ini kemarin Anda jelaskan di kitab Muyassar bab huruf jar. Ketika huruf jar tidak datang pada tempat aslinya, berarti ada fiil yang
selipkan atau minimal ada makna lebih yang diinginkan. Kenapa kita pakai fi atau kenapa Allah pakai fi? Ini menjelaskan, yang Anda tangkap ya, menjelaskan siksanya Firaun dalam pengikatan, dalam penyaliban seseorang di batang kurma itu keras. Sampai ikatnya tuh kencang, kalau bisa di dalam-dalam gitu. Nah, ini makna yang diinginkan. Seperti ayat wudu. Ayat wudu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Apa kata ilal marafiq di situ? Kata para ulama, ila bermakna bukan sampai, ma'a, bersama. Karena praktek Nabi SAW, beliau wudu sampai sikunya tuh kena. Kalau pakai ila, konsekuensi lafaz ila itu sampai, misalnya aurat antum dari perut sampai lutut. Ya, lutut nggak masuk aurat. Sebagian ulama mengambil pendapat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita katakan sampai, maka siku nggak usah kena air, nggak apa-apa. Sedangkan praktek Nabi SAW, beliau selalu lewatin dikit. Bahkan Abu Hurairah pakai ketek. Ya, nah ini berarti ila di situ bermakna ma'a. Menurut pendapat ulama Kufah yang pakai jalan isti'arah ini, huruf jar bisa saling pinjam makna, tapi enggak seperti itu. Ya, ulama Basra mengatakan enggak, itu tatmin, mengisipkan makna lain. Ini anak tanya bahkan sama Syekh, huruf jar yang saling pinjam makna ini kemarin Syekh yang datang di HBS, ada makna tatmin enggak? Atau memang ulama Kufah itu benar? Kata Syekh, la budda minat tatmin, harus ada makna tatmin. Terus anak tanya ayat ini, ayat wudu. Terus gimana maknain ayat wudu? Antum tetap sunnah mulai dari sini sampai ke siku plus ma'al, pas ada makna ma'a. Jadi kenapa Allah pakai lafaz ila? Sedangkan kalau misalnya memang maknanya ma'al, langsung aja pakai ma'a. Ya kan? Kenapa Allah tetap pakai ila? Enggak mungkin ada perubahan huruf kecuali Allah inginkan makna tambahan. Al-Qur'an satu harokat aja bisa berubah makna. Ya masa ganti huruf enggak ada perubahan makna? Ya, dari situ kata Syekh, ya antum tetap disunahkan membasuh tangan ma'asiku bersama dengan siku kena air plus ada makna min ila. Mulainya dari sini kemudian tutup di siku. Jadi dapat dua makna, ila plus ma'a. Nah, kemarin di Masjid Nurul Salaf sudah pernah dijelaskan masalah tatmin ini di bab huruf jar di Muyassar. Ya, beberapa ayat yang ada selipan-selipan makna tersebut. Termasuk istawa ila. Allah istawa tapi pakai ila. Biasa kan pakai ala. Kenapa pakai ila? Di situ untuk menyelipkan makna qasoda, menuju. Tapi bukan berarti makna irtafa'a sama alanya hilang. Tetap ada makna Allah meninggi di atas ars dan menuju ke langit. Ke langit. Ya, jadi double maknanya. Tidak sebagaimana yang diyakini ulama Kufah. Dan ini dikatakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan al-arabu tudaminul fi'la manal fi'li wa tu'addihi ta'diyatahu. Orang Arab memasukkan makna fi'il ke fi'il lain dengan cara menggantikan huruf jarnya. Kemudian kata penulis wa fi hadhihi taksimat, pada taksim pembagian ini taksimatil isti'arah, pembagian isti'arah tatwilun, sebenarnya ada hal-hal yang tatwil, panjang lebar, la yanfa'ut thaliba, tuh tidak bermanfaat bagi penuntut ilmu. Ada ilmu yang harus kayak gini. Ya, jadi kita nggak ratakan semua pembahasan. Bukan berarti bodoh. Ya, nanti antum ngajar ketika menyembunyikan sesuatu bukan berarti bodoh, justru itu kecerdasan. Ya, membuat mereka nggak pusing. Padahal ini pusing juga sebenarnya. Fayakfi an ya'rifal isti'arah makniyah. Nah, kata penulis maka sebenarnya cukup untuk penuntut ilmu itu tahu isti'arah makniyah yang tadi terselubung kematian dengan singa, wal musarrahah atau tasrihiyah tadi saya melihat laut, wat tamtsiliyah dan isti'arah tamtsiliyah. Tamtsiliyah mana? Nanti pekan depan. Lihat, beliau nggak sebut makniyah sama aslinya yang dari tadi kita bahas panjang lebar, beliau nggak sebut itu. Berarti sebenarnya kalau antum misalnya mau lewatkan nih masalah aslinya sama makniyah nggak apa-apa. Nah, yang habis ini yang rada penting menurut penulis yang isti'arah tamtsiliyah. Jadi udah dikasih clue dulu nih. Ya, yang penting antum paham aja deh. Makniyah, tasrihiyah atau musarrahah sama tamtsiliyah. Wallahu a'lam.